Di sisi lain, Borikan mengumpulkan para sekutunya untuk melawan kaisar. Namun mereka tidak setuju karena Borikan dibantu oleh penyihir. Borikan pun mengatakan bahwa penyihir adalah budaknya dan bukan suatu ancaman. Akhirnya penyihir menyadari bahwa ia hanya dianggap budak oleh Borikan. Borikan pun menyuruh penyihir untuk menyerang Garnison berikutnya. Nampak Sersan Kyang menghampiri Mulan dan menyuruhnya untuk menghadap Komandan Tong. Mulan pun memasuki tenda dengan sangat gugup karena ia takut ketahuan oleh komandan. Komandan Tong mengatakan bahwa Mulan telah menyembunyikan sesuatu kepadanya dan ia sudah merasakannya sejak pertama kali melihatnya. Komandan Tong mengatakan bahwa ia mengenal ayahnya dan ayah Mulan adalah seorang prajurit yang sangat hebat dan kehebatannya menurun ke dalam diri Hwajun. Komandan mengatakan bahwa Mulan memiliki chi yang sangat kuat dan ia tidak boleh menyembunyikannya dan harus terus mengasah keahliannya. Mulan pun bertekad untuk terus mengasah keahliannya. Komandan Tong mengatakan bahwa Chi meliputi alam semesta dan seluruh makhluk hidup. Namun, hanya orang yang jujur yang dapat terhubung secara mendalam dengan Chi-nya dan menjadi prajurit yang terhebat. Mulan mulai mendaki bukit dengan penuh keyakinan dan dapat mengalahkan Chen dan prajurit lainnya. Dan Mulan pun akhirnya berhasil mencapai puncak bukit dan menjadi prajurit terkuat. Di sisi lain, pasukan Borikan dan penyihir mulai menyerang Garnison keempat. Dan mereka berhasil mengalahkannya. Karena mulai banyak garnison yang terkalahkan, pasukan dari Komandan Tong dipanggil ke medan perang untuk membantu mempertahankan garnison daratan gunung. Meskipun mereka belum selesai berlatih, para prajurit pun diminta untuk mengambil sumpah prajurit yang berpedoman pada 3 pilar kebajikan, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun, Mulan tidak mampu mengatakan pilar kejujuran karena ia telah berbohong tentang identitasnya. Pasukan Mulan pun mulai melakukan perjalanan ke medan perang. Saat mereka sedang beristirahat, Mulan menemui Komandan Tong. Ia ingin mengatakan yang sejujurnya, bahwa ia adalah seorang wanita. Namun sebelum ia mengatakan, ia disela oleh Komandan Tong dengan mengatakan bahwa ia menjodohkan Mulan dengan putrinya. Mendengar hal itu, Mulan langsung menyetujuinya. Mulan pun mengurungkan niatnya untuk jujur, karena ternyata Komandan Tong menganggapnya sebagai pria sejati. Di dalam perjalanan, pasukan Komandan Tong tercengang melihat semua prajurit dari batalion keempat telah gugur di medan perang. There's no one left. Akhirnya, pasukan Komandan Tong tiba di garnison daratan gunung. Prajurit pengintai memberitahukan kepada komandan bahwa pasukan Borikan sudah semakin dekat dan jumlah mereka sangatlah banyak dibanding prajurit kekaisaran. Komandan Tong mengatakan bahwa mereka akan mulai bergerak besok pagi. Keesokan paginya, pasukan Borikan dan pasukan kekaisaran sudah berkumpul di medan perang. Pasukan Borikan mulai menyerang dan pasukan Komandan Tong mulai melakukan serangan. Namun, ada beberapa pasukan Borikan yang melarikan diri dan Komandan Tong menyuruh beberapa prajurit termasuk Mulan untuk mengejarnya. Di dalam pengejaran, prajurit kekaisaran berhasil dikalahkan oleh pasukan Borikan. Dan prajurit yang tersisa pun kabur, meninggalkan Mulan sendirian. Mulan pun memutuskan untuk tetap mengejar pasukan Borikan seorang diri.
Ketika sampai di kawah, Mulan didatangi oleh penyihir. Penyihir bertanya kepada Mulan, siapa dia sebenarnya? Namun Mulan mengatakan bahwa dirinya adalah Wan Jun. Dan penyihir pun mengatakan bahwa kebohongan Mulan akan meracuni Qi yang ia miliki. Dan itu akan membuatnya lemah. Akhirnya penyihir pun berhasil membunuh Wan Jun. Hua Jun memang sudah mati, namun Hua Mulan masih hidup. Mulan pun bertekad untuk jujur dan mengungkapkan identitasnya sebagai perempuan. Mulan pun kembali ke medan perang dan ikut berperang melawan pasukan Borikan. Pasukan Borikan yang melihat ada seorang wanita yang ikut berperang menganggapnya sebagai seorang penyihir dan mereka pun kabur menyelamatkan diri. Melihat hal itu, penyihir segera berubah menjadi burung dan menyerang pasukan kekaisaran. Di saat pasukan kekaisaran membentengi diri mereka, pasukan Borikan menghujani mereka dengan bola api. Jika diteruskan seperti itu, mereka semua akan mati. Mulan pun mulai mengatur strategi. Ia pergi ke belakang pasukan Borikan dan mulai menyerang mereka. Pasukan Borikan pun langsung menyerangnya. Alhasil salju yang berada di kaki gunung pun longsor dan pasukan Borikan berhasil dikalahkan. Mulan yang melihat Chen terkena longsoran salju segera bergegas menolongnya.